Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebagai pelayan firman yang akan melayani ibadah pada malam hari ini adalah Penatua Bapak William Sohilait. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan kita dipertemukan kembali di dalam ibadah pada malam hari ini. Hati dan pikiran yang terarah pada Juru Selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Marilah kita berdiri untuk menghadap Allah di dalam ibadah pada malam hari ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Gita Bakti 369, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan, Engkaulah hadir. Jemaat, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mulai dari pagi, siang, sore, hingga pada saat ini Tuhan, apa yang telah kami lakukan, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kami, dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami, baik di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami di sepanjang ibadah pada malam hari ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami menguserahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pujian kita akan baca secara berbalasan, yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.
karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita naikkan pujian dari Gita Bakti 53. Inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Apa boleh kasih amarah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Minta Roh Kudus menuntunku. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 18 sampai dengan 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan, ketika Tuhan boleh membawa kami memasuki Minggu Prapaskah pada hari ini, mendahului seluruh masa Prapaskah kami mau didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Hadirlah dalam persekutuan ibadah rumah tangga ini, sehingga pembacaan dan perenungan sabda yang disampaikan boleh menguatkan kami semua dalam menapaki hari-hari kehidupan ke depan. Dalam nama Yesus firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia
kita dibenarkan oleh Allah. Sampai begitu jauh bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia mengalami berbagai keretakan hubungan. Relasi manusia dengan sesama menjadi rusak. Adam menyalahkan Hawa. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 12. Alam juga tidak lagi bersahabat seperti semula. Dan yang paling parah, hubungan manusia dengan Allah mengalami kerusakan. Manusia diusir dari Taman Eden. Kisah-kisah selanjutnya menunjukkan bagaimana manusia terus-menerus melawan kehendak Allah. Mereka bukan hanya terpisah, mereka memusuhi Allah. Mereka adalah seteru Allah. Namun puji Tuhan, masih ada harapan di dalam Allah. Kemauan Allah untuk mendapatkan manusia kembali kepadanya jauh melebihi keengganan manusia untuk kembali pada penciptanya. Allah menyediakan sebuah sarana manusia. Allah mempercayakan pelayanan perdamaian. Teks khotbah hari ini akan menyoroti pelayanan kita tentang Allah mempercayakan pelayanan perdamaian. Hampir dalam konteks bacaan kita ada kata khusus yang kita garis bawahi, yaitu damai atau kata perdamaian. Kita melihat di ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sebuah ilustrasi, saya membacakan sebuah kisah tentang perdamaian. Di Katedral Santo Patrick di Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi beberapa abad yang lampau. Di sekitar tahun 1492, dua keluarga yang bersengketa memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka semakin sengit hingga membuat salah satu keluarga mengungsi ke katedral tersebut. Ketika keluarga datang untuk meminta perdamaian, yang satu tidak mau membuka perdamaian. Tetapi pada akhirnya pemimpin dalam gereja tersebut membuat lubang pada pintu dan pemimpinnya mengelurkan tangan ke dalam sebagai tanda perdamaian. Kedua keluarga itu pun berdamai, dari musuh menjadi teman. Jemaat, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah mempunyai sebuah konsep, yaitu perdamaian. Allah memberikan pintu perdamaian yang ditulis Rasul Paulus dengan bersemangat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatifnya dan atas kasihnya yang tak terbatas, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita memang pernah jauh dan jatuh dari Allah, tetapi dalam kasih-Nya Dia meninggalkan taktanya. Dia memberikan putranya sebagai korban perdamaian bagi kita dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Tuntunan keadilan terpenuhi ketika Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-21.
Jemaat Tuhan, perdamaian adalah sesuatu yang didambakan, yang diimpikan oleh setiap orang. Kalau kita tahu ada sebuah tugu atau gong perdamaian di kota Ambon, didirikan untuk mendamaikan sengketa antara dua belah agama yang berbeda pendapat dan berselisih, antara konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Ambon, maka didirikanlah tugu atau gong perdamaian sebagai simbol bahwa perdamaian harus terjadi dan harus terwujud. Itu petanda bahwa sebagai manusia kita pun harus merasakan perdamaian yang terjadi supaya hidup dan kehidupan yang dialami mendapatkan kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau manusia saja memberikan atau mendirikan tugu perdamaian, alangkah lebih hebatnya perdamaian yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Dia mendamaikan dosa-dosa kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi menebus dan memperbaharui hidup kita. Kini kita telah dan akan terus melakukan tanggung jawab beriman untuk menawarkan pengampunan, pemulihan, perdamaian kepada setiap orang percaya di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan gereja kita, dan masyarakat di sekitar kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang Tuhan berkati, kalimat kunci dari nas ini terdapat dalam ayatnya yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagai utusan Kristus, sebagai pesan Allah, sebagai duta dan agen perdamaian, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk kita menjadi agen-agen perdamaian untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mengantarkan pesan duta yang diutus dalam melakukan misi khusus sebagai wakil resmi dari Sang Raja Allah Bapa yang di surga. Deskripsi ini memberikan latar belakang tentang tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan kita sebagai utusan Allah bagi dunia. Misi kita adalah menjadi wakil dan otoritas tertinggi di alam semesta, Sang Pencipta sendiri, dan menyampaikan pesan atas namanya kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi, di dalam pelayanannya, Paulus selalu berusaha meyakinkan orang, namun ia tidak perlu meyakinkan Allah karena Allah tahu isi hati Paulus. Paulus juga berharap agar orang Korintus meyakini pelayanannya serta isi pemberitaannya. Namun, itu bukan karena Paulus menginginkan agar orang Korintus memuji dirinya. Kita bisa lihat pada bacaan pagi ayatnya yang ke-12. Sebenarnya Paulus sedang berbicara secara ironis di sini. Orang Korintus secara jelas tidak akan memuji Paulus karena menganggap bahwa seorang rasul tentu tidak akan mengalami penderitaan. Mereka lebih memandang orang dari segi penampilannya dan bukan dari hatinya. Mungkin saja orang Korintus menganggap Paulus itu kurang waras karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Namun semuanya itu dilakukan oleh Paulus karena ia didorong oleh kasih kepadanya. Ia melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Kristus. Anugerah itulah yang membuat Paulus hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Kita bisa kaitkan dengan bagaimana kita melihat tentang teologi
di pintu Damsyik, ketika Allah dalam kemahakuasannya memberikan pertobatan khusus kepada Paulus di pintu Damsyik. Dia datang dengan membawa surat kuasa dari pemimpin untuk memusnahkan umat Tuhan di negeri itu. Tapi atas kasih dan kemurahannya, pertobatan terjadi. Anugerah itu membuat orang yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan baru, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Namun ciptaan baru tidak bermakna langsung sempurna, melainkan bahwa kita sudah diubahkan, kita sedang mengalami perubahan secara terus-menerus. Menjadi ciptaan baru bukan sesuatu yang layak kita terima begitu saja, karena merupakan karunia Allah yang diterima dengan iman. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita. Hidup sebagai ciptaan baru berarti seluruh totalitas kehidupan kita mengaplikasikan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebelumnya, dosa telah membuat kita terasing dari Allah. Namun di dalam kasih-Nya, Ia telah merekonsolidasi hubungan kita dengannya melalui pribadi dan karya keselamatan Yesus Kristus. Maka berita ini seharusnya digemakan secara terus. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Berita ini patut kita kemenangkan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar. Pemulihan hubungan dengan Allah dan kasih Allah yang begitu besar layak juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Dampak berita ini kiranya mendorong kita memberitakan terus bagi sesama dan dunia ini, dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berita perdamaian harus menggemakan. Kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan konteks di mana terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, kita harus menjadi misi Tuhan untuk menyatakan kasih dan perdamaian bagi kedua negara ini, sehingga masalah besar diperkecil, masalah kecil diredamkan, perdamaian terwujud, kesejahteraan tercapai. Pada zaman ini, manusia semakin fokus kepada dirinya sendiri. Mereka seperti selfie membuat manusia semakin memuji diri sendiri dan puas terhadap keakuannya. Pujian lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang notabene lebih berpengaruh, bukan orang-orang yang benar dan taat. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Mari kita sadari bersama bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita menjalaninya dengan kekuatan dan pengaturan dari Tuhan hingga kelak kita menghadap kepadanya. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, dengan darah anak domba yang tidak terbeli secara materi, karena telah dibayar dengan darah Kristus di kayu salib. Dengan demikian sudah seharusnya kita hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, secara tidak sadar manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dan sedapat mungkin hanya berelasi dengan orang lain untuk sesuatu yang menguntungkan. Demikian juga dalam tanda kutip orang baik. Perbuatan baik dilakukan karena memberi rasa nyaman untuk dirinya, bukan murni karena kasih.
Pelayanan pun belum tentu murni karena cinta Tuhan. Bisa jadi kita melayani hanya untuk membanggakan diri kita sendiri. Siapapun kita adalah ciptaan yang baru. Ia akan berbangga karena kemuliaan Allah mampu menguasai diri dan mengakui adanya kuasa dari kasih Kristus. Seperti inilah diri kita yang semestinya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak ingin berdamai dengan keinginan daging yang memaksa kita melakukan berbagai hal yang tidak disukai Tuhan. Kita hanya mau berdamai dengan Allah, sehingga segenap pelayanan yang kita terima, tanggung jawab pelayanan yang diemban di atas pundak saya dan Bapak Ibu, sebagai anugerah kasih yang Tuhan berikan, harus kita jalani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghayati kasih Tuhan di dalam hidup ini, di dalam menjalani hidup dengan senantiasa bertanya mengenai kehendaknya terhadap hidup kita. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan seluruh eksistensi kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kasih Allah mendorong dia untuk mengambil inisiatif. Dia begitu menginginkan kita, persoalannya, keadilan dan kekudusannya menghalangi dia untuk menerima kita apa adanya. Kita adalah orang-orang berdosa. Bagaimana mungkin pencipta yang Maha Kudus bisa mendekap kita di dalam keberdosaan kita tanpa melakukan apa-apa? Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan semua sifatnya. Dalam hikmat Allah yang sempurna, sebuah solusi sudah disediakan, yaitu melalui karya Kristus. Kita didamaikan dengan Allah dengan perantaraan Kristus. Ayatnya yang ke-18, kita didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Kita adalah agen yang mengeksekusi perdamaian. Di dalam Dia kita menerima pendamaian dari Allah itu sendiri. Proses bagaimana orang berdosa didamaikan oleh Allah dijelaskan melalui sebuah anak kalimat pada ayatnya yang ke-19 dan pada ayatnya yang ke-21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Ayatnya yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan tanpa melanggar keadilan dan kekudusannya. Orang yang berdosa harus dihukum. Mereka juga perlu dijadikan benar dan kudus supaya layak bersekutu dengan Allah. Semua ini ditanggung dan dilakukan oleh Kristus. Kebenaran hidup Kristus membuktikan bahwa Dia tidak takut pada dosa. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Dia sudah merengkuh upah dosa, yaitu kematian dan keterpisahan dari Bapa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan upah dosa. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan memasuki Minggu Prapaskah. Kita diingatkan kembali bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi. Allah di dalam kedaulatan dan kemahakuasannya turun rela mau menderita untuk saya dan Bapak Ibu agar perdamaian itu terjadi. Proses perdamaian bisa kita lakukan ketika kita hidup saling berdamai satu dengan yang lain. Marilah melalui firman Tuhan pada malam ini kita diajak untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita diajak sebagai utusan Kristus untuk sebagai agen-agen perdamaian buat orang-orang di sekitar
di sekitar kita, kita memberikan kabar sukacita dan perdamaian, sehingga damai di hati, damai di bumi, damai bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, sebagai respons dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini, kita angkat pujian Gita Bakti 245 bait 1 dan 2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaibku disentuh. Geramlah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, sumber perdamaian dunia, sumber kasih, Engkau rela meninggalkan takhta-Nya yang kudus, datang menghampiri kami umat manusia, menebus dosa kami, sehingga kami yang telah berdosa jauh dari hadirat-Mu, Engkau rangkuh kembali untuk dipertemaikan dengan Engkau, sehingga hubungan relasi dengan Tuhan semakin indah dan mesra. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran sabda Tuhan yang Engkau nyatakan pada kami, untuk bagaimana kami menjadi agen-agen perdamaian di dalam keluarga, rumah tangga, mata rumah kami masing-masing, di sekitar keluarga, di sekitar lingkungan, gereja dan masyarakat. Biarlah misi damai yang Tuhan nyatakan itu terus kami gemakan, sehingga perdamaian boleh terjadi. Bapa di surga, dalam syafaat malam ini, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk kelawatan dan cinta Tuhan. Ketika Tuhan boleh membawa kami memasuki minggu Prapaskah, kami diingatkan kembali bahwa minggu-minggu ini merupakan minggu ketika kami harus melakukan tindakan kasih kepada sesama kami, baik musuh sekalipun. Kami tahu Tuhan sebagai manusia, kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami iman, hikmat, kekuatan untuk melangkah, sehingga misi kasih Tuhan
kepada orang dapat disampaikan. Terpujilah Tuhan Yesus. Pada malam ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah tangga kami masing-masing. Engkau tahu keberadaan kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami masing-masing di rumah tangga. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, banyak persoalan yang kami hadapi dalam rumah tangga. Namun satu hal pasti Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang peduli, yang telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri oleh Kristus Yesus, sehingga kasih dan kesetiaan Tuhan Engkau lingkupi dan Engkau nyatakan bagi seisi rumah tangga kami. Pergumulan dalam kehidupan rumah tangga tidak menghalangi kami untuk membagikan kasih Tuhan bagi kami di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam syafaat ini kami mau berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami tindakan-tindakan mungkin karena ada yang sakit. Mari Bapa Engkau jamah, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkau datang dengan anugerah pertolongan kasih kesembuhan-Mu. Engkau pakai sebagai sarana untuk kesembuhan, makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan nama satu demi satu, tapi kami tahu Tuhan melihat pergumulan mereka di rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di surga, di malam ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Berikanlah perdamaian di tengah bangsa kami, berikanlah keamanan dan kenyamanan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keutuhan yang bulat utuh, sehingga kami tercipta perdamaian, kasih, dan sukacita. Di tengah-tengah virus COVID-19 yang belum selesai, kami mempercayakan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tiliklah bangsa ini, rangkullah bangsa ini dengan kasih dan cinta-Mu, sehingga bangsa ini bebas dari COVID-19. Memberkati pemerintah yang sah, presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, jajaran menteri, seluruh anggota Polri dan TNI. Tuhan memberkati mereka yang ada di garda terdepan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa dari pemerintahan yang pusat sampai yang ke daerah maupun sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga seluruh apa yang mereka lakukan berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Mari Bapa Engkau datang, Engkau tilik kedua bangsa ini dengan cinta Tuhan, sehingga perdamaian boleh terjadi, agar kedua bangsa ini boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak yang ada di pengungsian, mereka lari karena ketakutan dan sebagainya, rasa aman menyelimuti kehidupan mereka, sehingga konflik boleh diredakan, masalah boleh selesai, dan perdamaian boleh terjadi. Pada malam ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Di dalamnya kami beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan Tuhan berkati, walaupun masih secara Zoom, live streaming, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi kami untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan yang ada, diaken, penatua, pendeta domisili, keenam unsur pelkat, mereka yang membeli diri untuk melayani Tuhan di mezbah Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para janda, duda, yatim, piatu. Mari Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Kami berdoa Tuhan
Untuk anak-anak muda kami Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikan ilmu, pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab sebagai anak dalam menempuh jenjang pendidikan di bangku sekolah, dari yang terendah sampai ke universitas, sehingga masa depan menjadi milik mereka. Kami percaya sungguh bahwa masa depan anak-anak Tuhan sungguh ada, karena Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perangkat pelayan yang kami pakai. Engkau memberkati internet, jaringan, multimedia, sehingga sebagai sarana ini bisa memberikan kemudahan bagi kami untuk lebih dekat datang kepada Tuhan, memberikan diri untuk melayani, memberikan diri untuk taat, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak hal yang kami memohon dan pohonkan daripada-Mu, namun sebagai manusia kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, layakkanlah kami dan damaikanlah diri kami sendiri, sehingga kami mampu mewujudkan kasih dan damai kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami dasarkan itu bukan dalam nama lain, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jemaat, kini kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Baki 82, bait pertama dan kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami rasakan pada malam hari ini. Biarlah itu Tuhan dapat menjadi pedoman kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami di kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai ungkapan syukur pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagian dari apa yang kami dapat. Biarlah Tuhan itu memberkatinya dan mengkuduskannya agar menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari, dan jadilah agen-agen perdamaian di sekitar kita. Sebagai tembang pengutusan kita angkat pujian kita bakti 231 bait 1 dan 4. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menjaga, melindungi, memberkati seisi rumah tangga kami masing-masing, mulai malam ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.